di industri musik itu kita butuh yang selama ini saya jalani, saya lakukan itu adalah attitude yang pertama. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadunya basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bahasa Mambo di Bisugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dan sanak sadunya. Nah, di hari bulan puasoko, nah kita tetap berbincang-bincang hal-hal positif daripada mana-mana kan. Nah, ancak tonton Tampek Mota karena kaliko kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang violinis. Oh itu lah. Nah, pokoknya pemain biola. Nah, kita perkenalkan saja Uda Frankie Wandika Saputra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Deswi. Selamat siang ya. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa ya. pertama bang. Kok puasa pertama? Ya agak melawan. Oke, Yona. Kebiasaannya gitu kan hari bulan puasa pertama kok agak beda. Agak beda. Kadang mau pecah-pecahan bibi. Pecah-pecahan. Oh, sangko kok lah mulai batang. Hariko baru ya. Hariko mulai ikut pemerintah bang. Bismillah sama pun Hariko pertama dan langsung podcast. Biasanya kok doa iya kok. Iya. Kalau terasa-rasa karya. Mulai karya ruangan basi kan. Udah Frankie. Siapa bang? Udah Frankie adalah seorang violinis ya, violinis nama itu. Violinis ya. Violinis bukan violis kan? Bukan violis. Sabananya Frankie itu violis bang. Violis. Jadi violis itu instrumennya tuh viola. Viola semua yang biola-biolaan. Bukan. Yang viola. Yang viola ukurannya lebih gadang lebih sedikit gadang. dari violinico gitu. Dan itu sebenarnya beda loh. Cara mainnya tuh sama, cuman ukurannya saja yang beda gitu. Iya. Namanya violis. Kalau violin baru violinis gitu. Violinis. Kalau kok kan kebetulan kan violin ya. Violin. Nanya tekniknya sama, cuman agak bunyinya lebih high gitu. Yang lebih high. Lebih high karena kebutuhan pasarnya kini tuh lebih banyak ke violin, agak berpindah seketik. Pindah seketik ke violin ya. Pindah seketik ke violin gitu bang ya. Kalau misalnya musimnya kini sedang rabab, mungkin ke rabab ya. Belum. Oke, udah Frankie. Iya bang. Kan seorang violinis, violin kok kan pesawatnya biola ya? Iya biola. Biola. Iko kok emang alah dari lalamo atau baru-baru kok main violin? Biola. Frankie itu awal mulanya tuh pas kuliah bang. Oh pas kuliah. Pas kuliah tuh 2003 balik. Baru 10 tahunan ya? Iya 10 tahunan. Jadi awalnya tuh Frankie itu nggak tahu biola. Nggak tahu biola sama sekali tuh nggak tahu. Oke. Pas SMA tuh sukanya ngeband kan. Ya. Dulu tuh Frankie drummer. Oh, oke. Oh, emang ada jiwa seni, Ada jiwa seni. Ya. Cuman keluarga nggak ada yang seni. Keluarga ada seni. Nggak ada yang seni. Surang saya. Surang. Mantap. Jadi pas SMA ngeband, nah masuk kuliah tuh SMA tuh Frankie dulu SMK. Oke. SMK akuntansi kan. Terus papa nyuruh tuh lanjutkan akuntansinya. Ya. Nah, disuruhlah ke Universitas Negeri Padang. Jalan ke Sinan tapi tutup. Waktu itu udah tutup. Tutup kan. Bukannya ikut sebagai pilihan terakhir, cuman ada keluarga jauh sih bang, keluarga cumannya dulu diisi Padang Panjang gitu kan. Nah, jadi cobalah tanya-tanya gitu, minta bantu yo. Dan itulah hari terakhir loh gitu. Emang lah mepet ya. Pas lulus tuh kan bingung tuh bang gitu kan, pengen masuk agama gitu kan. Betul. Nah disitulah tuh alhamdulillah lolos. Pas masuk isi pengen ambil drum loh, cuman waktu itu persaingan ketat waktu itu. Iya. Dan akhirnya diarahkan sama dosen ambil viola tadi, bukan violin. Yang viola tadi, yang violis itu, bukan violinis gitu. Iya. Nah akhirnya disitulah awal mulanya Frankie main biola sampai kini.
Oh, sampai kini. Sebenarnya ada juga rencanya. Ada rencana. Kalau dulu di SMK lah main drum kan? Ya. Kok ke Barajalo drum aja kan? Itu bisa sambil lah ya. Iya. Oh berarti kalau pas masuk situ tuh awak lah langsung diajarkan alat musik langsung. Langsung. Suruh pilih ya? Spesifik langsung. Oh. Satu alat musik. Dari awal mulai kuliah? Dari awal mulai kuliah. Oke. Nah. Berarti pas tamat itu ya benar-benar menguasai. Ya? Menguasai. Jadi Siap. memang dari nol mana sih bang. Ada yang dari kalau ibaratkan tuh dari duo lah mungkin atau dari satu kan. Iya, Mungkin iya. lebih duluan tahu. Itu tuh biasanya lebih capek lenyo gitu. Nah gitu dibandingkan dari nol. Kalau Frankie dari nol. Dari nol. Dari ya? nol nggak tahu apa-apa, nggak tahu not, semuanya nggak tahu. Sebenarnya bukan masalah siapa yang duluan ya. Iya boleh Betul ya. Iya. Oke, bukan siapa yang lebih dulu. Tapi lihatlah sekarang. Iya. Oke. itu. Dah Frankie. Iya. Berarti kan kini seorang pemain violin malah kini ya, Iya, violin. violinis. Violin. Berarti pas kuliah kan viola. Viola tuh pas di situ diajarkan juga yang jenis-jenis lain dari perbiolaan kok. Diajarkan. Ada kalau di situ ada namanya mata kuliah piano wajib. Piano wajib. Piano wajib. Jadi setiap mahasiswa tuh wajib bisa piano. Oh, walaupun inyo drum, walaupun inyo iya. biola. Itu enggak cuma sekali, itu mata kuliahnya continue, Bang. Jadi semester 1 piano 1 misalnya dasar, lanjutan baru mahir misalkan. Mudah-mudahan kayak gitu, Bang. Pertama main kan langsung apa? For Alice. Beethoven ya. Oke. Oh berarti yang piano itu wajib ya? Piano itu wajib bisa gitu. Cuman ya ndak semahir yang violin atau viola lah bang gitu kan. Beko berang lo nak piano kan. Tapi kayak piano itu pun yang kalau di kampus-kampus gitu tuh piano grand piano ada baby grand, ada yang piano dinding gitu bang kan. Iya. Kan cuman touchnya tuh memang yang kare itu memang piano. Kalau yang lembut tuh kan keyboard. Betul. Keyboard kan. Jadi lebih basicnya tuh kalau di kuliah seni itu klasikal. Klasikalnya. Kalau populernya mungkin organ ya. Ya itulah biasanya bang. Kalau untuk keyboard tuh biasanya pop kan. Iya betul. Nah gitu. Jadi Frankie itu fokus di klasikal selama dari 2003 ballet sampai 2000 tamat 2007 ballet. Nah cuman 6 ballet itulah mulai ke populer. Ke populer tuh maksudnya mainkan tidak hanya karya Mozart, Beethoven dan lain-lain tuh, tidak hanya itu. Lah mulai karya kayak Disney, pop, yang soundtrack film gitu. Yang restorasi banyak diketahui orang banyak. Nah, gitu. Sampai lah bikin cover habis itu kan. Oh, gitu. Itu violin viola, keduanya. Oh, kedua-duanya. Dua-duanya, Bang. Oke. Itu ikan ibaratnya kayak di jorokan di pangan waktu. Kayak dijebak kan kayak dijebak kan pemain drum disuruh ada dosen main viola. Iya. Itu kan satu dunia baru yang tadi awalnya kalau main drum, main band otomatis kan lah kayaknya lagu-lagunya rock lah. Iya, rock. Atau pop, tiba-tiba jadi klasik. Itu sebuah tantangan sih, Bang. Sebuah tantangan tapi papa pasan kan, almarhum pasan ke Frankie kalau yang dituntut kini tuh harus diamalkan, atau apa yang Frankie cintai nyo akan memberikan hal yang timbal balik yang terbaik lo untuk Frankie gitu. Nah jadi meskipun pasar dunia klasikal atau violin atau viola tuh kurang mungkin di Indonesia gitu kan. Cuman alhamdulillahnya sampai kini Frankie masih bertahan di situ. Dengan memegang omongan orang tua seperti itu. Sebenarnya itu kau tanya tadi tuh. Maksudnya kan dari sekian banyak alat musik ya kan, kok klasik Ya, tuh, klasikal. pecintanya tuh bisa kecen tersegmen ya. Ya. Biasanya orang-orang pakai baju kayak Koko Tuxedo. Biasa di hotel atau di tapi opera gitu kan. Iya. Ada orkestra. Wah, pakai galih-galih tinggi cara minum gitu kan. Bonjour madame. Ya, alhamdulillah bang. Oke, kayak gitu kan
kayak pasar yang bisa dikatakan kurang diminati untuk di Indonesia, ya kan? Kurang. Tapi aku Frankie memilih itu. Bako nak wak yang salah yang di Makalaku salah musik-musik kafe gitu ya. Gitu. Mungkin itu loh kayak Frankie itu kalau menemukan hal yang baru bang atau tertantang lah di situ gitu kan. Itu Frankie orangnya ndak nia mundur sebelum Frankie itu benar-benar mentok gitu. Makanya kini tuh ya kan alhamdulillah dulu tuh mulai 2006 balik cerita sekete ya. 2006 balik. Dari 2003 ke boleh. Kayak 2006 balik tuh baru awal mula karir profesional di bidang orkestra. Terus berangkat ke Jakarta bang, itu belum menyelesaikan kuliah waktu itu, berangkat ke Jakarta, terus ketemu Mas ADMS, ADMS gabung gitu kan, terus habis itu setelah berapa bulan gitu bang di Jakarta kan, terus balik kan, pulang ke Siko, ya itu kayaknya di luar ada lah pasarnya, mungkin bukan apa ya bang. Di Jakarta lah mulai, di Padang pun lah mulai gitu. Makanya lah mulai. Makanya Frankie itu berani di Padang tuh kini karena melihat mungkin itu lahan hijau gitu kan. Meskipun mungkin selera kita di Sumatera belum terlalu karena sumber daya atau SDM itu masih kurang kan, Bang. Masih kurang atau peminatnya gitu. Dan nah saat itulah merasa tertantang. Gitu Bang, 2007 balik tamat, berangkat balik ke Jakarta. Sebuah ADMS tergabung dalam orkestra ADMS. Ya itu rasa pernah nampak aja di TV kan. Itu awalnya 2006 balik bang. 2007 balik tamat, itu gabung entertainment lo di Jakarta, orkestra entertainment, dan pada akhirnya gabung dengan Erwin Gutawa. Erwin Gutawa. Habis itu karena COVID cabut dulu. Itu sih bang. Iko jam terbangnya ngiri-ngiri. Nambah sobonya nan induk-induk engkangnya. Padahal 2000 2006 balik itu bang diajak senior waktu itu. Lah di ADMS itu lulus audisi. Cuma bertiga di Indonesia. Di Sumatera. Di Sumatera ya, bukan Sumatera Barat ya? Bukan, Sumatera. Sumatera tuh bertiga cuman. Frankie, ada kawan dari kampung lo, sama kuliah dari Jambi satu, kami bertiga. Nah itu kami emang tempur bertiga tuh. Bertempur kami. Bertempur. Emang orang terbaik mana dipilih ADMS. ADMS. Itu audisi sih bang, mungkin karena ya selain hasil dari proses bertahun-tahun mungkin kan, dan mungkin Mas Adi melirik lo waktu itu, ada programnya YCO itu dari Miss Dewi namanya waktu itu. Nah dibiayailah kami sepenuhnya waktu itu. Nah itu kami diajak tuh waktu dari pas main sama DMS, diajak kami ke studionya Erwin. Ternyata di 2008 balik masuk Erwin. Cuman diajak awalnya gitu bang kan. Nah gitu sih bang. Emang kalau potensi kawan. Nah bisa disuruhan. Itu dah. Kok kawan-kawan di rumah lah. Penasaran. Penasaran apa tuh? Bantu Frankie. Kode video dulu kan. Yang main aslinya kuat tahan dulu. Kita putarkan video berikut ini. Check it out.
Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Oke, kelas. Emang beda. Auranya kalau orkestra kan mahal Mahal kesannya ya, Bang ya. mewah. Nah, Mewah. apalagi seram itu orang Nah, pemain sih seram itu tuh. ya orang nonton terus cuma tagak surang gitu. Orang kayu loh. Orang kayak Kalau di tempat-tempat kayak di orang nonton orkestra tuh, kalau di kayak misalnya contoh kayak di organ-organ tuh kayak di Jawa tuh kan ada kayak nyawer. Kalau di orkestra tuh dulu orang nyawer. ada Bang, serius? ada. Tapi kan biasanya tuh formatnya tuh bukan yang kayak kalau misalnya gitu, mungkin ada kayak angpau mungkin diselipkan, Iya, beko kan. Atau pas lagi nyanyi itu ada juga yang nyawer tuh diselip di stand booknya, stand part. Tapi biasanya tuh ada yang kalau ada vokalisnya Bang. Iya, Kalau yang orkestranya Bana tuh jarang. Jarang Nah, ya. palingnya di belakang kan ada bonus-bonus tertentu lah kan. Nggak dipampang kris gitu. Ada kirisnya. Bisa. Scan. Tinggal scan aja ya Bang ya. Sejauh Seru juga tuh kayak itu. ya kalau orkestra tuh lebih elegan sih memang Elegan, kan. betul. Emang elegan, mewah, luxury. Luxury. Ya di Padang tuh alhamdulillah Bang ya selama beberapa tahun tuh kayak debut pertamanya orkestra yang Frankie bangun tuh alhamdulillah responnya positif gitu Bang. Pernah bikin konser juga kan. Pernah bikin konser. Serius, Bilo. Patang tuh 2000 barat tuh Bang, setahun atau 2 tahun yang lalu. Besok bulan Ramadan bikin konser. Simfoni Ramadan namanya. Wih, Simfoni Ramadan. Insyaallah. Lagunya lagu religi diorkestrakan. Awak kalau jujur lah, awak kan cukup penikmat musik. Ya. Semua musik awak nikmati. Termasuk tapi kalau ketika nangga orkestra aku kayak nyaman gitu ya, tegak bulu ramang apalagi kalau ada yang penyanyinya kan, yang seriusanya, aduh habis main Pak. Oke, wak pengen tahu dulu kan tadi ada di video yang tadi itu Frankie sebagai apa namanya? Konduktor Konduktor dirijen ya. Kalau dirigen yang untuk bensin. dirigen. Konduktor lah lebih lemak emosional. Kan konduktor tuh tadi kalau nggak salah ada bawa tadi tungkek sulapnya. Ada. Tungkek sulap. Boleh pegang. Boleh. Sangko kok ada sakti baca-bacaan kok. Nggak aman Bang. Iko tunggu. Iko apa namanya? Button Bang. Button itu tombol. Tongkat. Oh, berarti tulisannya nak BUTTON. Tulisannya pokoknya button bacanya kan. Bacanya button. Ya, tongkat konduktor kan. Tongkat konduktor. Oke, Iko. Iya. Gitu, amin ya. Siap. Tunggu. Iko button Iko kok fungsinya apa bedanya sama kalau awak indak pakai Iko? Kayak Iko sih. Kalau Frankie pribadi ya Bang ya mungkin ndak jauh berbeda ya. Cuman ikut tuh lebih kayak misalkan lebih dicalik sama pemainnya tuh kan kadang Jawa di belakang tuh Bang. Kan warnanya mencolok lo putih gitu kan. Gitu kan. Calik. Gitu kan. Mungkin coba yang versi kok ada yang glow in the darknya. Lebih nampak ya paling gitu kan Bang. Oke. Tuh. Siap. Kayak Pak mulai gitu kan. Biasanya gitu atau bisa kode-kodean lewat mata juga. Bisa juga. Bisa kode gitu. Bisa dari ekspresi salah. Bisa gitu. Bisa enggak gitu? Bisa. Kan membelakangi orang kan Bang kan. Membelakangi penonton gitu kan. Bisa. Itu kan. Salah. Oke, tunggu dulu. Gitu sih, seberapa penting seorang dirigen? Sangat penting sih Bang. Sangat penting dalam sebuah orkestra tuh kalau nggak ada dirijen. Jadi dirijen itu fungsinya nggak cuman di saat itu Bang. Nah jadi sebuah karya klasik atau aransemen atau apalah gitu Bang. Si komposer atau yang pembikin lagu ini penciptanya pengen namanya tuh interpretasikan. Nah karyanya seperti ini misalkan gitu kan. Nah disitulah tugas konduktornya. Jadi ini komposer, ini konduktor disalurkan ke pemain. Nah jadi ada pengolahan dulu,
diolah dulu orkestranya baru ditampilin berarti gitu. pra tampilnya mana? Sebelum tampilnya itu iko si dirigen tadi iko lah yang mengemas musiknya. Iya, kan ada rehearsalnya kan Bang, latihan kan. Ya. Nah, pas di latihan situ kita bahas semuanya. Oh, si dirigen iko lah ketuanya. Dirijen tuh yang menyampaikan ketuanya. Gitu. Misalnya Frankie atau Erwin Gutawa lah kan. Ini kan serang konduktor atau dirijen tadi kan. Berarti ini yang memula sadalahnya kok musiknya yang violanya kayak Iko. Ke saksofon kayak Iko, kayak Iko, drum kayak Iko. Gitu. Semuanya itu dari konduktor. Dari konduktor. Oke. Dari konduktor. Siap. Bunyinya terlalu besar, terlalu gadang misalnya. Turunkan. Itu konduktor yang ngatur sadanya. Oh gitu. Nah, sip. Oke. Nah, Wak Cali kok yang versi orang awam sih. Kenapa? Karena Wak tahu, Wak yakin kawan-kawan di rumah pun banyak aja yang kurang paham tentang orkestra. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul tapi nak tahu ketanya Lisia. Mumpung ada Frankie. Iya, boleh. Kan pemain-pemain musik alah diatur lah sama konduktor tadi sama dirijen tadi notasi-notasinya. Bahkan di muka setiap pemain ada stand apa? Ada standnya, ada not apa istilahnya notasinya. Ada not baloknya Bang. Ada not balok, not toge itu kan banyak tuh partitur. Partiturnya ada tuh. Iya, partitur. Kok kan contoh awak sebagai pemain biola. Awak mencari ke partitur, awak main tuh. Tuh awak tahu gerakan konduktor tuh? Itulah kehebatan mungkin musisi mungkin kalau di kita tuh melihat pandangan biasa tuh kan lebar kan. Terus di musisi itu khususnya musisi kita bahas lebih spesifik. Ada feel namanya Bang kan, ada rasa. Jadi kalau feel di sebuah orkestra tuh sudah terbangun gitu Bang kan. Mungkin konduktor ngitung pertama terus cabut hilang gitu ndak ada, mungkin masih bisa gitu. Saking feel-nya tuh ada gitu Bang kan. Nah di situ tadi kayak misalkan pandangannya lebih lebar lagi kan masih kelihatan kan Bang kan gitu kan. Jauh pun masih kelihatan gitu gerakan konduktor. Nah itu sih Bang, kalau misalkan tidak terlihat pun gitu masih ada feel yang akan membantu. Gitu. Atau side eye ya. Bisa. Awak serius. Mencari musisi-musisi yang kayak gitu tuh. Kok cerdas mana? Cerdas Kiko. Pertama aku celek not balok. Not balok aku diinterpretasikan ke bunyi. Itulah cie kerajo tuh. Kan mencari tuh mengartikan lah dua tuh. Mencari mengartikan membunyian lah tiga. Membayangkan konduktorku tadi kok rendahkah atau naikan emosinya segala macamnya kan. Jadi banyak petak-petaknya Bang ya. Banyak ya itunya ya. Pembagian. Jadi memang multi biasanya gitu Bang. Ya banyak, makanya maestro tuh sampai not yang notasi yang mungkin rapat atau rumit tuh bisa dihafal semuanya Bang. Gitu. Di banyak tahapannya. Oh berarti lah lancar macam not toge mana? Alhamdulillah. Sempat berketergantungan sekali dengan not toge itu Bang, karena pengen taunya kan, ketergantungan sampai susah lo menghafal habis itu. Susah lo menghafal, baru lo diasah lagi gitu kan. Hafalannya main-main karya lagu pop gitu kan. Kalau klasikal kan memang tok baca gitu Bang kan. Kalau sebagai solisnya atau solonya tuh ada yang dibaca, ada yang dihafal. Gitu. Kalau solois otomatis kadang enggak ada partitur di muka kan. Itu hafal ya. Kayak gitu sih Bang. Oke. Ngeri lah ya. Ya kan kabarnya kayak si Beethoven pun kan seorang yang tuna. Tapi bisa di zaman itu ini dengan segala kekurangannya bisa membuat sebuah karya musik dan waktu itu belum ada alat rekam dan direkamlah ke dalam sebuah partitur gitu ya. Lu betul apa? Iya betul tuh Bang. Ini kan enggak bisa danga lagi. Bisa danga. Dan tapi karyanya itu bisa dinikmati orang sampai kini dari 1400 1600 ya. 1000 bara itu. Lu pola sejarah ya. Gitu. Bang itu zamannya romantik ya Bang. Jadi zamannya tuh ada sebelum barok, ada barok,
klasikal, romantik, itu baru kini modern, postmodern. Ya, jadi semakin kini tuh harmoni musik tuh semakin liar, Bang. Semakin liar ya. Apalagi tambah dengan alat-alat musik ini yang elektrik, elektronik. Musik elektronik kan. Musik elektronik. Sampai biola pun elektrik kan. Sadalahnya. Iya, sadalahnya. Drumnya kayak elektrik ini, Bang kan. Gitu. Apalagi ada tambahan kayak di keyboard kan dengan berbagai banyak macam bunyinya, tambah kaya musiknya. Iya, tambah kaya. Ya sedangkan dengan orang bangun pagi aja kini bisa record terus menghasilkan musik sehari itu gitu. Kalau dulu kan susah, Bang, kan harus ke produser, record segala macam kan. Nah, gitu. Ini bisa dari rumah. Dari rumah. Ada kira dari rumah. Tahan dulu. Oke, saudara-saudara, kok perbincangan seru kok sama Uda Franky, tapi kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, saudara-saudaranya Basuh balik kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Jangan lupa saksikan Tampek Mota ko setiap Senin dan Selasa pukul 2 siang bersama Desi Sugari. Nah, kita selama Ramadan tetap ado. Nah, gitu. Bisa sana tonton di TV. Nggak bisa di TV, nggak ajo. Bisa tonton live streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita lanjutkan balik sama Uda Franky. Siap. Ada karya pribadi yang direkam di rumah? Ada, Bang. Tuh karya itu bikin sama kawan, sama junior. Betul. Itu karya didedikasikan untuk almarhum Papa. Berapa bulan yang lalu lah. Mungkin ada di sosial media Franky juga ada sih. Ada. Itulah bikin video klip, lah rilis di Spotify juga. Ada. Tunggu dulu. Iko lagu kah atau instrumen? Instrumental. Oke. Judulnya tuh The Long Journey. Judulnya The Long Journey. Oke. Perjalanan panjang. Itu menceritakan kalau musik itu kan kayak yang Franky bikin tuh kan kayak musik ilustrasi atau programa gitu, Bang. Jadi menceritakan dua alur perjalanan perjalanan di dunia dan perjalanan di akhirat. Nah, itu filosofi. Itu perpaduan musik Piko sama video klipnya caranya mengartikan musik tadi kan. Itu cara orang mendengar. Itu harus cerdas lah orang mendengar. Maksud dari musik ke instrumen. Nah, mungkin seorang musisi mau buat musiknya asal-asalan sih. Iya, betul. Gitu. Oke. Kan kita balik ke yang orkestra sekali dulu. Di orkestra tuh satu hal yang wak suko celai harmoni tadi. Harmoni. Mungkin bagi teman-teman yang enggak tahu harmoni itu apa, silakan jelasin. Iya, harmoni kan itu sebagian dari teori musik, Bang ya. Itu pelajarannya di mata kuliah di kampus gitu kan. Ya, harmoni itu satu kesatuan nada lah yang disusun, ada namanya SATB. Nah, jadi misalkan nadanya ada nada C misal gitu, Bang kan. Yeah. Pasangannya tuh dia harus nada ketiga dari C dan nada kelima. Ya. Nah, makanya di piano tuh orang mencet kadang 3 kan jadinya kan. Chord ya. Chord. Nah, itu harmoni. Itu harmoni satu kesatuan. Misalkan C D E F G gitu kan. Berarti C E G gitu kan. Nah, gitu sih, Bang. Yeah. Do mi sol. Di batu nada salah. Oke, itu harmoni itu ya. Iya, itu harmoni. Bahkan kalau wacana di orkestra misalnya kayak pemain biola. Kayaknya pemain biola enggak C gitu. Berarti itu kayak unisononya atau unison. Yesus tinggi bahasa. Unison itu atau beda-beda nada tuh. Dari misalnya ada 3 violinis kok. 3 orang kok beda viola 1 2 3 kok beda-beda nada kah atau unisononya? Tergantung orkestrasinya, Bang. Keinginan dari si komposer tadi itu. Kadang ada yang kalau istilah itu unison atau tutti.
istilahnya Bang. Tutti kan main bareng-bareng, unison bareng-bareng juga kan. Mm-mm. Satu nada. Ya. Ada yang harmoni tadi dipecah. Misalkan pemain violin satunya mainkan C, violin 2-nya E, viola tadi G, cellonya main C lagi gitu kan. Ada pokoknya. Jadi kan lengkap tuh kalau dibunyiin pasti gitu kan, merinding. Yang ya. Jadi kalau di gitar pun gitu Bang, maksudnya di instrumen lain, di bass, gitar atau apa kan beda instrumen, beda sentuhan rasa. Sentuhan rasa. Bahkan bass yang kadang tidak terlalu terdengar, tapi kalau diingin-ingin mana, idui dehnya. Nah, gitu. Walaupun cuma dum. Padahal itu tiangnya itu kalau tidak ada itu kosong bunyi gitu Bang. Kosong. Jadi saling membutuhkan lah di situ, saling mengisi ya. Bahkan beberapa orkestra, beberapa musik yang wadang yang pakai orkestra kok kaya warna yang iko pai kemari tapi satu gitu, satu walaupun nanci ke suhu, nanci ke kida, nanci ke tengah kan. Kalau secara nonyo kan C G kok kan C kan beda-beda nada, beda-beda. tapi ketika dibunyian hidup jadi satu gitu Bang. Itulah harmoni. Itu harmoni itu di pelajaran barat tuh. Itu dari satu lah mulai. Memang belajar teori itu dulu. Musik, teori musik dari satu lah belajar itu. Oke, siap. Kebetulan karena karena udah Frankie adalah seorang violinis, seorang pemain biola. Ya harusnya adalah mainkan di Siko drum. Main drum. Ada boleh tuh. Boleh. Boleh. Kau anggap sulap kau. Ya. Nampak dia. Gitu. Oke, kalah biolanya. Iko biola. Sebelum di mainan, jalihan dulu. Iko biola. Sebenarnya Iko apa namanya? Iko namanya bow. Atau busur ya. Busur ya. Busur. Iko mungkin banyak juga nggak tahu kok yang di bagian bow kok kayak lunak gitu. Nah, pasti banyak yang nggak tahu kalau itu tuh lentur. Ya, kalau Iko tuh namanya hairbow Bang kan. Hairbow. Ya, rambut bownya terus. Bisa kamera di kamera Frankie kamera Frankie tuh. Ya. Bagian bownya itu ada hairbow. Sama Iko kayunya kan. Okay. Di hairbow kok ternyata kayak rambut-rambut gitu ya. Bukan kayak pita gitu. Bukan ya. Okay. Ada yang bilang lo dari ekor kuda gitu kan. Iya, ada nyebut itu ya. Emang ada, cuman harganya berbeda. Itu dari sutra kebanyakan, Pak. Kebanyakan sutra. Sutra kebanyakan. Oke, siap di boyolanya. Tadi adonya cali apa tuh? Kumayan tadi tuh. Itu rosin untuk itu Bang kan. Apa tuh? Saya cari kamera. Ada Frankie punya dua. Itu rosin namanya. Rosin namanya di kan itu ke situ kan. Fungsinya tuh rosin tuh. Kalau ndak ada Iko ndak bisa digesek Bang. Licin. Bisa cuman bunyinya mungkin ndak terlalu bisa forte atau kue gitu kan dalam istilah musik itu forte. Jadi sebelum kita latihan, sebelum main tuh wajib kasih Iko dulu. Rosin. Rosin namanya. Siap. Kok kan ilmu warna saja. Siap. Dan untuk biolanya tuh ya Iko. Yang hitam tuh untuk apa? Yang mana Bang? Yang di tangan. Yang Iko. Boleh? Yang Iko. Itu chinrest namanya Bang. Chinrest. Ya untuk di Siko. Gunanya untuk letak di pipi. Di rahang ya. Di rahangnya kan. Oke. Siap. Itu yang belakang hitam tuh? Iko. Yang belakangnya lah. Yang Iko. Ya, yang enggak belakang mana? Yang Iko Bang? Ya. Yang Iko tuh namanya soldress. Jadi kalau enggak ada Iko, licin. Solders. Di bahu. Gitu kan. Siap. Tuh celang ke kamera kok. Penempatannya. Itu chinrest peletak di rahang. Solders di bahu. Siap. Yang gitu kan. Boleh. Coba mainkan 73 lagu. Boleh mainkan 7 album. Karena AC jadi kendor. Gitu. Berpengaruh ke cuaca? Temperatur.
Frankie kan nyanyian apa? Karya sendiri. Kalau karya sendiri kayaknya lebih inilah dia nanti lah. Mungkin lagu-lagu pop aja kali. Oke, boleh. Apa ya, Bang? Yang kasar bila kau di sini. Ayo. Tunggu dulu sebelum tuh. Yang musik sebelumnya, yang 1000 bintang itu. Ya itu perlu notasi. Oke. Notasi kalau Yang gitu. yang menyayat. Yang menyayat. Yang Sadia. Apa ya, Bang ya? Yang ala-ala Idris Sardinya. Ya. Kehilangan mungkin. Ya, Bang. Langsung di tempat. Tunggu. Coba lihat. Kayak tadi kayak digesek-gesek itu apa tuh agunonya tuh? Tuh yang di tangan kiri yang digoyang-goyang tuh. Itu namanya vibra. Oh, Vibrato. Jadi kalau misalkan bunyinya cuman hanya sekedar luru aja ya. Asik. Siap. Keren. Patangan dulu. Siap. Kalau untuk seorang orang yang awam, baralamunya bisa harusnya main biola. Tergantung kalau selama itu ya, Bang ya, Frankie ya. Kalau untuk ngajar kan, Frankie itu pasti tanya dulu capaiannya apa gitu. Capaiannya? Capaian misalkan tujuannya. Okay. Misalkan di sebulan saya harus bisa mainkan lagu Iko gitu. Berarti harus metodenya Frankie ganti misalkan apa gitu, Bang kan. Dan tergantung orangnya punya musikalitas bawaan. Sama yang paling menentukan itu adalah practice atau latihan di rumah pribadi sendiri. Nah, itu. Berarti intinya harus Bali. Ya kalau dulu dibandingkan dulu gitu, Bang kan, Frankie itu latihan minimal 8 jam sehari. 8 jam. Minimal 8 jam itu sehari. Ibaratnya 2/3 hidup itu. 2/3 hidupnya. Minimal. Itu minimal, Bang. Frankie itu bisa latihan 12 jam, 16 jam sehari. Iya. Boleh aja nak Sabko. Boleh. Tapi ada yang kelewat lah ya. Oke, salah-salahnya kita akan lanjutkan sama udah Frankie tentang biola, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, kita tetap lanjutkan kok masih penasaran nak sama biola. Kita bedah ya. Kita bedah lah. Kita bedah. Dasar sih paling dasar bana. Paling dasar bana yaitu beli biola ya. Yang kayak gitu kok nak tahu kan nak promosi namanya. Maksudnya kan bisa beli di mana aja gitu kan. Yang kayak gitu kok sargo bara sih? Kalau Frankie memang maksudnya untuk yang profesional atau mainnya tuh itu kualitas instrumen tuh mempengaruhi untuk kita bermain sih, Bang. Sangat mempengaruhi. Ya. Jadi Frankie milih itu yang standar tuh di harga kisaran 4 atau 5 jutaan ke atas. Nah, itu udah standar. Biasanya itu udah kayak handmade atau produk dari luar lah. Dari Jerman atau di mana gitu. Siap. Kalau yang bekas-bekas udah orang juga ada. Tahu kan untuk belajar jawal kan. Banyak bekasnya dulu kan. Lebih mahal kadang, Bang. Serius? Ya, cuma tergantung bekas ya kan. Bekas Idris Sardi itu mahal. Dia punya sejarah kadang, Bang kan. Punya sejarah, punya apa namanya? Ya dari sejarah biola itu ada namanya biola Stradivari.
Stradivarius itu cuman ada 2 di dunia, Bang. Jadi yang kebanyakan itu kopiannya sampai saat ini. Kopian orang meniru ukuran bodinya, ketebalan ini segala macam. Itu yang kalau dibeli biola Stradivarius aslinya tuh nggak tahu orangnya. Ratusan gitu. Ya gitu, Bang. Emang pengaruh itu ya harganya terhadap kualitas. Sangat berpengaruh. Sangat pengaruh. Berapa 10 tahun Frankie bergelut di instrumen violin, viola, instrumen string lah, ya kan. Nah, itu sangat berpengaruh. Oh, ketika beli yang murah sama yang beli mahal beda bunyi. Beda, sangat beda. Tapi kayaknya iya ya. Tadi wak coba seketik. Dulu wak main belajar biola kok. Pertama tuh kayak bunyi gitu. Awal-awal. Mungkin biola murah. Banyak faktor. Banyak faktor ya. Iya, mungkin karena awal dan biolanya mungkin ya dari segi senar kan harus beda aja, Bang. Pengen up lagi beda harganya, beda. Siap. Beda harganya. Ada juga main biola aku yang dipetik kadang Ya. sedang main bisa seketik. Bisa main seketik. Bisa. Yang ada kombinasi sama petiknya. Ya kan itu pizzicato istilahnya itu, Bang. Apa? Pizzicato. Ya kan? Oh, parah sih. Oke. Ya. Tunggu. Itu kan biola aku kan biola pokoknya yang semacam biola-biolaan kok kan sampai yang kobas yang kadang tuh kan. Itu kan bedanya sama gitar kan ada fret, ada garis-garis pembatas untuk kalau kamari kok C, kalau kok di D, kalau kok di E, itu kan fretless. Fretless. Oke. Tanpa fret. Nah, ada fretnya. Di mana menentuannya di do? Baca caranya tuh. Itulah namanya ada di mata kuliah aja waktu itu sih, Bang, kan dikasih tahu, diajari namanya solfeggio. Oh, solfeggio. Solfeggio itu tuh memang dari awal loh, dari dasar, lanjutan gitu kan. Jadi kita tuh disuruh nebak nada di piano, dosennya mainkan teng la gitu kan. Pak Guru. Yang ini. Ya, jadi itu membantu kita untuk apa namanya, Bang? Bisa tahu peka. Peka. Kadang kan kalau orang nyanyi musiknya lain, terus orang nyanyinya lain kan kita kadang gimana, kalau saya berarti agak lain ya, berarti fals gitu kan. Nah, di situ tahu gitu. Bahkan kok pernah cari waktu itu Erwin Gutawa. Ada orang nyanyi. Ke ajang pencarian bakat lah, nyanyi itu kan. Tadi kamu waktu dari GIS pindah ke itu, kok tahu aja gitu. itu teori musik ya, Bang. Berarti bisa dilatih kayak gitu. Bisa dilatih. Kayak orang main gitar kan tahu progress chord. Ada progress chordnya 145 misalkan. Jadi satunya do-nya 1 do misalkan. Nah, gitu-gitu, Bang. Jadi bisa dilatih, semuanya bisa dilatih. Ya. Berarti walaupun seorang kan tadi kan ada cerita tadi pemain biola ko bisa dibagi duo dulu untuk yang meraja ko, yang alah ada basicnya musik sama yang misalnya yang jiwa-jiwa musik sama yang indah. Berarti yang indah ko tetap bisa. Tetap bisa. Karena ilmu musik itu kalau menurut Frankie ya, Bang, ilmu musik itu ilmu pasti. Itu ilmu pasti kan, tidak ada ilmu beda misalkan musik digunakan, itu kan musiknya sudah ada dulu. Musik digunakan untuk sebuah ritual misalnya. Itu kan 2 hal yang berbeda. Bukan musiknya itu adalah sakral atau apa gitu kan. Cuman musik itu ilmu pasti. Ilmu 1 2 3. 1 tambah 2 sama dengan 3. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu ilmu musik, ilmu bisa pasti. Bisa dimatematika kan. Itu. Kalau Frankie gitu. Tapi ada juga kawan cerita kawan. Sama-sama beraja gitar juga dari dulu. Sampai kininya setiap gitar tuh selalu kayak gitu ya. Kadang terlambat nyanyi mulai, kadang lah dulu musiknya barunya mulai nyanyi. Awaknya kali gaman menanganya. Nah, itu dari ini sih, Bang, dari apa namanya? Ini tadi bawaan. Jadi ada feel yang tadi bilang itu harus dilatih juga. Kan masalah tempo, Bang, kan. Orang udah masuk duluan, kita terakhir, belakangan ketinggalan gitu kan. Kalau di sebuah orkestra tuh, wah itu fatal sih, Bang. Itu pasti tidak akan lolos audisi. Sang pecat lah. Iya. Kalau falas-falas dikit masih bisa dimaafkan. Iya. Kayak yang celek partitur tadi itu kan biola, celek partitur. Pernah salah enggak?
Oh, pernah. Pernah. Ketahuan. Ada yang ketahuan. Tergantung misalkan di bagian aksen atau bagian forte tadi yang keras itu kita salah nonjol sendiri kan Bang gitu kan. Iya. Terus diliatin kan orang-orang. Lagi pernah di sebuah orkestra tuh pernah paling di depan, duduk paling depan tuh memang sensasinya lain. Mental. Diliatin semua orang kan. Iya, Coba ada visi viola atau violin gitu main yang 2 aja yang di belakang gitu kan. Yang 2 aja depan gitu ya. Sempat di posisi. Sering sih. Sering ya. Sering posisi gitu. Dak-dik-dik dong. Ya, dik-dik. Oke, kau kan kini punya orkestra. Apa nama orkestranya? Frankie. Ya, Frankie. FW Music Entertainment and Orchestra. FW Music Entertainment And and Orchestra. Orchestra. Iya. Oh, berarti punya orkestra surang. Punya orkestra. Berarti kalau punya orkestra surang otomatis punya banyak anggota. Ya. Ya. Oh, bangga gitu. Makanya kini banyak penyanyi solonya untuk nyanyi surang. Ya kalau untuk fee kita di FW itu per event. Per event. Nah, jadi misalkan eventnya dalam kota budgetnya segini, di luar kota segini. Kita sampaikan dulu ke player pemain. Nah, kita sampaikan dulu gitu. Deal nggak segitu? Kalau enggak misalkan ya udah kita ganti pemain atau kamu bisa ada carikan itu enggak gitu. Cadangan. Kalau misalnya kayak ada calling lah ya. Contoh TVRI manggil, contoh Yeah. ini ya. Yeah. Contoh. Amin. Nah, misalnya TVRI ada ajang apa lah gitu, kayak orkestranya gitu. Itu kan rami-rami kok ya. Jadi Itu bahas sih ya nanya sagalo menanya dapuan. ya gitu. bara sih kira perkiraan jeputannya. Jeputan. Nama tahu kan. Iya, Perkiraan mah tahu kan kon di rumah aduh yang punya piti walabiah. Si Amin. New Manggia Orkestra pengen lah musik-musik Minangko diorkestrakan kan, ya kan? Minangkestra gitu. Minangkestra gitu ya. Ya itu bervariasi Bang. Mulai start from. Start from. Kita mulai dari kalau formatnya di FW itu mulai dari solo. Tapi itu tidak terhitung orkestra kan Bang kan? Ya. Kalau terhitung orkestra itu mulai dari misalkan formatnya string ensemble itu ada 6 atau 10-an gitu Bang. String ensemble ku maksudnya yang biola-biolaan kok yang gesek-gesek. Iya gesek-gesek misalnya plus konduktornya gitu kan. Itu ada di range 10 jutaan mungkin. Oke, yang 10. Yang full kita di range 30 ke atas. 30 jutaan. Nah, itu udah 50 saja. Sama-sama awak. Sama awak. Oke, berarti emang ya sesuai lah ya anggotanya sesuai. Ramai, sesuai dan hasil yang bunyi yang dihasilkan kepuasannya. Karena untuk menengah orkestraku bukan hanya gagah-gagahan ya, tapi bisa merasakan musik yang mewah. Iya betul. Karena itu kan diperuntukkan biasanya untuk momen-momen spesial biasanya spesial. Nah mungkin nama Rale, aduh itu. Rale, ya kita bergerak di bidang wedding, event, sadanya Bang. Nah berarti kalau misalnya Barale bisa pakai orkestra. Barale sia tuh. Alhamdulillah sejauh itu FW main Barale wedding. Memang tapi ya di hotel gitu itu Bang karena panggilannya kayak gitu sesuai lah ya. Nah sesuai. Kalau enggak mungkin nak mix lah, mix and match lah suasananya. Gitu. Oke, tadi Frankie pernah ada sempat nyinggung tentang Ramadan Simfoni Ramadan. Simfoni Ramadan. Itu bila mulainya? Kita rencananya tuh di Ramadan itu tuh di tanggal 24 Maret. Pertengahan lah Bang. Pertengahan puasa. Pertengahan puasa. Di Fabric Block. Cukup luas tuh. Di Fabric Block. Di situ dalam rangka memang memeriahkan bulan suci Ramadan. Jadi nanti karya-karya yang kita mainkan itu karya religi, yaitu orkestra full, ada solo-solo yang lain, mungkin drum, gitar atau apa, nanti diiringi orkestra. Nah kayak gitu. Terus
ada beberapa siswa juga yang bakal nampil gitu-gitu kan. Nah, Berapa itu sih. ya? Ya. Nah, kebetulan kita di sini lagi open donasi sih Bang. Nah, kita bikin konsernya konser amal. Oh, konser amal. Konser amal. Jadi Asik. Charity. Charity ya, bukan charity ya. kita juga nanti mengundang salah satu panti asuhan rencananya. Nah, kita memang meramaikan terus acaranya itu sore rencananya. Kayak ngabuburit kestra. Ngabuburit kestra. Ya, gitu konsepnya nanti. Boleh datang tuh? Ya. Boleh. Siap 24 ya. Koling-kolingan Miko. Siap. Oke, Bilolo merasakan musik orkestra di Kota Padang dan temanya religi. Temanya religi. Ramadan tiba. Siap, Friki. Terakhir kok karena kita dibatasi waktu ya. Akhirnya sepatah dua patah kata. Kuat lah sekete untuk kawan-kawan di rumah yang mungkin yang pengen belajar musik atau biola harus ngapain sih, apa yang harus dipersiapkan dan segala macamnya. Bermusik itu adalah ilmu pasti ya. Dan untuk mencapai sebuah kesuksesan di musik, di industri musik itu kita butuh yang selama ini saya jalani, saya lakukan itu adalah attitude yang pertama. Kapanpun. Sampai kau. Iko bara musisi yang awak undang kemari. Rata-rata jawabannya adalah attitude. Segitu tingginya attitude ke skill ko nomor sekian lah. Skill itu. Skill perlu juga. Attitude yang nomor 1. Oke. Gitu sih. Terima kasih udah Frankie sama-sama datang ke Tampik Mota di bulan Ramadan. Semoga ibadahnya lancar. Amin ya Allah, amin. Makin sukses lah untuk amin. Apa tadi FW Music Entertainment and Orchestra. Siap. Oke, salah-satunya demikianlah bincang-bincang kita bersama Uda Frankie. Semoga banyak hal yang bisa kita petik dalam pembicaraan singkat kita kok. Kita akan kembali lagi minggu depan bersama saya Despi Sugari dan kru TVRI. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.